Rapat paripurna tentang pendapat Banggar DPRD, terdapat raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 dan pengesahan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk pada Selasa siang 18 Juli 2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Raditya Haria Yuangga. Acara ini terdiri dari pembukaan, penyanyikan Indonesia Raya, penyampaian terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, pembacaan raperda APBD 2022, pembacaan keputusan bersama persetujuan tentang pertanggungjawaban APBD 2022, penandatanganan dan pengesahan DPRD dan Bupati Nganjuk tentang pelaksanaan APBD 2022. Diketahui dalam rapat ini dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, organisasi perangkat atau OP se-Kabupaten Nganjuk dan 26 anggota DPRD yang hadir di tempat. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak atas saran dan rekomendasi yang telah disampaikan. Pendapat dan saran dari DPRD tentang APBD 2022 tentunya menjadi bahan masukan agar menjadi lebih baik. Kami mencatat ada 15 rekomendasi mulai dari peningkatan pajak sampai BUM desa yang perlu ditindaklanjuti, ucap Marhain. Dilanjutkan, Marhain mengatakan terkait pencopotan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM rekomendasi dari DPRD Kabupaten Nganjuk tentang pelaksanaan APBD 2022. Mungkin rekomendasi ini menjadi catatan evaluasi kerja agar bisa ditindaklanjuti oleh Inspektorat, Staf dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, katanya. Alhamdulillah, rangkaian pertanggungjawaban Bupati tahun 2002 hari ini selesai, dimulai dari tanggal 28 bulan Juni tanggal 18 clear ya. Ada beberapa jadi secara umum bagus, tapi ada 15 catatan ya. Yang pertama untuk peningkatan pajak, maka pajak-pajak yang ada tertunggak di desa-desa terutama PBB mungkin nanti akan kita cek gandolnya di mana, apakah di masyarakat wajib pajak atau yang narik dan seterusnya. Jadi rekomendasi dari DPR. Maka nanti kita akan menerjunkan tim khusus untuk mencari data ke bawah dari Bapeda. Terus kemudian dana DAK tadi juga menjadi catatan bagus itu. Saya pikir DAK memang harus selesai sebenarnya, harus paling tidak 100% ya, kalau enggak ya 99% lah. Jadi ada beberapa yang belum terserap. Contoh misalnya masih 1 miliar di BPKB, termasuk yang jadi ada masukan dari Dinas Sosial juga, ada kurang lebih 2 miliar karena 22 itu kan data dari 221. 21 itu kembali lagi bantuan sosial itu karena COVID itu. COVID orang-orangnya beberapa sudah meninggal, misalnya seperti itu. Tadi juga dapat masukan klarifikasi dari Dinas Sosial ya. Terus kemudian jalan yang topografi, ada jembatan yang mungkin seperti jejaan, dan ini proses pembenahan. Kemudian rumah sakit umum daerah Nganjuk dan RSD Kertosono untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Maka ini tadi saya juga sudah rapat dengan Kominfo kaitannya dengan apa? Bagaimana pelayanan kesehatan dan pelayanan apapun di Nganjuk bisa lebih bagus, pelayanan prima yang harapan kita itu. Semua bisa dipertanggungjawabkan lewat apa? IT, sehingga nanti bisa terlihat betul. Kemudian dari Dinas Pertanian misalnya, Pertanian juga ada masukan kaitan dengan tadi juga ada klarifikasi dari dinas katanya dengan apa bantuan hand traktor, terus kemudian roda 3 misalnya seperti itu. Sehingga perlu jelas gitu ya. Tapi sebenarnya data-datanya sudah lengkap di pertanian.
sehingga nanti perlu ada dari masukan dari DPR juga kita akan klarifikasikan, oh ini loh datanya ada. Terus kemudian ada 15 tadi, LSD, Dinkes juga tadi, kaitannya dengan DAK ya, PU untuk tipografi, terus kemudian Satpol PP yang kaitannya dengan tadi yang bagus, pungli di tambang misalnya, maka harus kita tertibkan, kita harus tegas, jangan sampai jalan rusak tapi ada yang diuntungkan. Nah ini masukan yang baik ya. Terkait dengan rekomendasi DPRD pergantian direktur utama PDAU, Pak. Nah, boleh tadi termasuk yang terakhir kan ada pergantian kaitannya dengan PDAU. DPRD juga lebih tegas untuk apa pergantian direktur PDAU. Nah, tadi saya sampaikan nanti harus mekanismenya harus jelas, jangan sampai kita juga melanggar prosedur yang kita akan lihat nanti harus kita laksanakan dari rekomendasi dari DPRD. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Raditya Harya Yuangga berharap rekomendasi tadi bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Rekomendasi kita yang tadi ditekankan yang utama adalah meminta Bupati Nganjuk untuk menindaklanjuti terkait mengganti direktur PDAU, dikarenakan kan sudah jelas dalam beberapa kali rapat adalah maladministrasi. Jadi ada 4 poin yang disampaikan yang berbeda-beda oleh direktur PDAU. Berarti kan kita tidak bisa mengetahui mana yang valid data yang dipakai. Apakah rekomendasi ini juga ke APH juga? Rekomendasi ini kan kita tunjukkan kepada Bupati Nganjuk, jadi bukan kepada APH, namun akan tetapi ya terserah APH menindaklanjuti atau tidak temuan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam prosesnya kita menemukan kemarin ada 4 penerima bantuan dari Kabupaten Nganjuk dari dana DPJHT itu belum ada penerimanya. Jadi di dalam penjabaran Perbud di tahun anggaran APBD 2022 itu ada 4 item itu belum ada nama penerimanya tetapi tereksekusi. Terus ditambah lagi di itemnya yang harusnya menerima hand traktor, menerimanya kendaraan bermotor roda 3, yang harusnya menerima kendaraan motor roda 3 itu menerimanya hand traktor. Dinas mana, Pak? Di Dinas Pertanian. Itu kok sampai hanya terkumpul beberapa puluh item hanya di 2 kecamatan, itu seperti apa itu? Itu kan dananya berasal dari BPCHT ya, atau dana bagi hasil cukai dan tembakau yang kebetulan terbanyak itu kan di wilayah utara. Akan tetapi kan tidak menutup kemungkinan di wilayah selatan kan juga ada di Nganjuk Selatan. Tindakan dari Dewan sendiri, Pak, dengan kejanggalan itu, Pak, bagaimana? Ya, kita sudah merekomendasikan tadi secara rincinya nanti akan kita kirim ke rekan-rekan rekomendasi dari Badan Anggaran secara lengkap. Jadi rekan-rekan nanti wartawan bisa mengetahui apa saja rekomendasi dari DPRD KPU. Terkait PBB, Pak, Dewan mengatakan bahwa uang PBB itu dibawa oleh Kadis atau camat, itu benar atau bagaimana? Bukan dibawa oleh Kadis ataupun camat, tetapi masih nyantol di pada apa ya namanya? Dipinjam itu? Bukan dipinjam, tidak ada yang dipinjam, Pak. Tetapi yang nyangkutnya yang harusnya bayar tapi belum bayar. Setiap individunya nyangkutnya itu. Jadi ada beberapa item yang harusnya dia bayar tapi karena belum ada uang akhirnya belum terbayarkan. Berarti persoalannya di masyarakatnya atau di perangkat di desanya? Masyarakatnya ada, di perangkat desa pun kami tidak menutup kemungkinan juga ada.